Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril dengan NIM S1S1240442. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekaligus mempraktikkan materi-materi yang ada di W3 School, yaitu tentang PHP Loops hingga function. Baik, langsung saja ke videonya. Jadi pada PHP Loops, PHP Loops itu berfungsi untuk mengeksekusi sebuah blok kode dari awal hingga akhir sebanyak yang kita mau. Jadi di kita memiliki beberapa tipe loop. Yang pertama ada while, do while, for, dan for each. Kemudian kita langsung saja ke loop pertama yaitu while. Nah, baik. Jadi di sini while loop itu akan mengeksekusi sebuah kode blok selama kondisi yang dispesifikasikan itu benar. Nah, misalnya di sini ada sebuah variabel i. Nah, misalnya di sini itu ada sebuah variabel i yang bernilai satu, kemudian while $i lebih kecil dari 6, maka dia akan mencetak atau echo $i. Kemudian setelah dicetak, maka $i tadi akan ditambah satu. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jadi di sini maksudnya itu kan ada sebuah variabel $i, yaitu nilainya satu. Kemudian selama satu ini lebih kecil dari 6, maka dia akan mencetak dia akan mencetak i. Maka di sini akan dicetak satu 2 3 4 hingga 5 karena 5 masih lebih kecil dari 6. Kemudian saat i-nya mencapai 6, maka dia tidak memenuhi syarat dari ini sehingga dia akan berhenti. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke PHP break. Jadi dengan menggunakan statement break kita bisa memberhentikan sebuah loop meskipun kondisinya itu tetap true. Nah, misalnya di sini apabila kita menambahkan if, nah misalnya di sini kita menambahkan if i sama dengan 3, maka dia akan break. Artinya dalam while loop tadi, misalnya i-nya sudah mencapai angka 3, maka dia akan break dan hasilnya itu seperti ini. Maka akan muncul satu dan 2. Nah, kemudian apabila kita menggunakan continue, apabila kita menggunakan continue, dia akan berhenti pada kondisi yang telah ditentukan dan akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, misalnya di sini, nah misalnya di sini itu if i sama dengan 3 maka dia akan continue. Artinya apabila i sudah mencapai angka 3 maka dia akan men-skip angka 3 tersebut dan akan lanjut kembali dari lanjut kembali ke perulangan selanjutnya yaitu 4.
Nah, kemudian lanjut, jadi pada perulangan while, selain kita menggunakan kurung kurawal seperti ini, kita juga bisa menutupnya menggunakan end while. Nah, contohnya seperti ini. Maka dia akan melakukan perulangan seperti biasa dan ditutup dengan end while, bukan tutup kurawal. Nah, kemudian di sini juga apabila kita ingin loopnya berhitung sampai 100, tetapi dalam kelipatan 10 kita bisa menambahkan eh, variabel i-nya menambah 10 eh, dibandingkan satu seperti yang tadi. Nah, contohnya itu seperti ini. Dia akan jadi di sini pada bagian pertama variabel i dideklarasikan dengan nilai 0. Kemudian while i lebih kecil dari 100, maka dia akan menambah 10 dan akan ditampilkan atau dikeluarkan menggunakan echo. Sehingga dia akan berkelipatan 10 hingga 100. Oke, lanjut. Kemudian pada perulangan selanjutnya ada do while. Jadi eh, do while itu dia akan berulang ke sebuah kode blok, kemudian mengulangi perulangan tersebut selama kondisi yang dispesifikasikan itu true atau benar. Nah, jadi do while itu dia akan mengeksekusi sebuah kode blok setidaknya satu kali dan kemudian dia akan mencek apabila kondisinya itu benar dan dia akan mengulangi kondisi tersebut. Misalnya itu contohnya di sini. Dia akan memprint angka satu, dia akan memprint dari 1 sampai 5 karena di sini itu sama seperti tadi dia variabel i itu ditetapkan menjadi satu, kemudian dia akan ditambah setiap perulangan dia ditambah satu sehingga eh, akan muncul seperti ini karena selama kondisi yang ditetapkan itu benar yaitu di sini, yang mana di sini itu kondisinya adalah i lebih kecil dari 6. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat juga apa yang akan terjadi apabila kita menetapkan i-nya adalah 8 dibandingkan satu yang seperti kita gunakan tadi. Maka dia akan melakukan juga seperti ini. Dia akan memprint i atau echo i, kemudian akan dimasukkan ke while apakah i lebih kecil dari 6. Kalau tidak, maka dia akan langsung berhenti. Tetapi dia akan tetap mengeksekusi setidaknya satu kali kode blok yang sudah kita masukkan. Nah, ini dia. Kodenya akan setidaknya dieksekusi satu kali meskipun kondisi yang diberikan itu tidak benar.
atau false. Nah, kemudian di sini juga ada break sama seperti tadi. Nah, seperti sama seperti tadi, dia itu akan memprint i dari satu selama i itu lebih kecil dari 6. Tetapi apabila i sudah mencapai angka 3 maka dia akan break dan akan berhenti. Kemudian sama seperti continue yang sebelumnya, apabila i-nya sudah mencapai angka 3 maka dia akan men-skip angka 3 tersebut dan lompat ke yang selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke perulangan selanjutnya yaitu for loop. Nah, untuk for loop ini dia akan melakukan perulangan pada sebuah kode blok selama sebanyak yang dispesifikasikan. Nah, jadi pada sintaks for loop itu dia memiliki tiga ekspresi. Contohnya itu seperti ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, di sini dia itu akan memprint variabel x sebanyak 10 kali. Nah, di sini jadi dalam for loop itu ada tiga ekspresi ya. Nah, di sini itu ekspresi pertama dia akan menetapkan sebuah variabel tersebut atau mendeklarasikan sebuah variabel. Misalnya di sini variabel x sama dengan 0. Kemudian pada ekspresi kedua, variabel x itu dikondisikan lebih kecil sama dengan 10. Kemudian pada ekspresi ketiga, variabel x tersebut ditambah dengan 1. Sehingga akan tercipta sebuah for loop yang dimulai dari 0 hingga angka 10. Kemudian lanjut di sini juga kita bisa menggunakan break di dalam for loop sama seperti sebelumnya tadi. Misalnya if variabel x sama dengan 3 maka dia akan break. Nah, jadi dia akan men-skip atau berhenti pada apabila variabel x-nya itu sudah mencapai angka 3, maka dia tidak akan sampai di echo hex. Kemudian kita lanjut juga di sini ada continue sama seperti tadi. Di sini dia akan men-skip angka yang sudah ditentukan. Misalnya di sini if x sama dengan 3, maka dia akan continue. Maka di sini outputnya tidak ada angka 3 dan dia akan lanjut ke angka 4. Nah, kemudian di sini kita bisa juga membuat perulangan dari 0 hingga 100 dengan kecepatan 10 sama seperti sebelumnya. Nah, sama seperti sebelumnya tadi. Tetapi bedanya dengan while loop itu eh semua statement atau kondisinya itu disimpan di dalam kurung for itulah. Kemudian lanjut kita ke materi perulangan selanjutnya yaitu for each. Nah, jadi for each itu biasa digunakan untuk melakukan looping pada sebuah kode blok di setiap elemen di sebuah array atau properti di dalam objek.
Nah, jadi for each itu biasanya digunakan di dalam array. Nah, misalnya di sini ada sebuah variabel colors atau kita ubah saja menjadi warna agar lebih mudah dipahami. Kemudian isinya itu adalah array merah, hijau, biru. Contohnya itu seperti ini. Di sini tuh dia akan melakukan Nah, di sini tuh dia akan melakukan perulangan sebanyak jumlah data dalam array tersebut. Misalnya di sini ada sebuah variabel bernama warna yang berisikan sebuah array sebanyak 4 data, yaitu yang pertama adalah merah, hijau, biru, dan juga kuning. Kemudian for each dia akan membuat variabel warna tadi sebagai x. Kemudian apabila kita echo x, maka dia akan melakukan maka dia akan mengeluarkan output sebanyak jumlah data dalam array yang sebelumnya yang sudah kita buat. Nah, kemudian lanjut. Jadi di sini yang tadi itu dia akan mengulangi atau looping sehingga sampai dia mencapai array yang terakhir. Kemudian di sini juga ada contoh misalnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia bisa mengulangi juga eh, atau melakukan perulangan di dalam sebanyak data dalam array. Intinya sama seperti tadi. Kemudian lanjut, kita bisa melakukan juga perulangan for each di dalam sebuah objek.
Nah, jadi di sini for each juga bisa digunakan untuk melakukan looping di dalam sebuah objek. Misalnya di sini ada sebuah objek bernama car, kemudian dia bisa melakukan looping di dalam objek tersebut. Contohnya itu seperti ini. Oke, kemudian lanjut kita juga bisa memasukkan break dalam for each sama seperti yang tadi. Nah, contohnya itu di sini misalnya if. Nah, misalnya di sini apabila X sama dengan biru, maka dia akan break. Artinya dia akan berhenti dan tidak lanjut ke baris selanjutnya. Kemudian kita juga bisa menambah menggunakan continue dalam for each. Fungsinya itu masih sama seperti yang tadi. Dia itu akan mengskip kondisi ini, yang mana kondisi ini adalah apabila X sama dengan biru, maka dia akan continue. Artinya dia akan mengskip biru dan lanjut ke data selanjutnya yaitu kuning. Nah, jadi di sini juga saat melakukan looping dalam sebuah array, perubahan apapun yang dilakukan ke array tersebut tidak akan memengaruhi array yang sebelumnya yang original atau array aslinya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini meskipun if X sama dengan biru, kemudian X sama dengan pink, dia itu tidak akan memengaruhi eh, data array yang aslinya. Maka data array-nya itu akan tetap menjadi merah, hijau, biru, dan juga kuning. Oke, lanjut. Jadi apabila kita menggunakan simbol dan di dalam deklarasi for each, maka item array-nya akan diassign dengan referensi. Yang mana artinya dia akan apabila ada perubahan yang terjadi ke item array-nya, maka dia akan langsung juga mengubah item array yang aslinya. Maka dia akan seperti ini. Dia mengubah string birunya menjadi pink. Yang mana apabila kita tidak menggunakan dan dia akan tetap eh, menjadi seperti aslinya. Tetapi apabila kita menggunakan dan kita bisa mengubahnya menjadi pink.
Kemudian lanjut. Oh ya, for each juga bisa digunakan, bisa ditutup dan dibuka menggunakan tanpa tutup kurawal, sama seperti yang sebelumnya. Jadi di sini kita bisa menutupnya menggunakan end for each dan kita bisa buka menggunakan titik dua. Oke, kemudian lanjut kita masuk ke materi break. Jadi sama seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, break itu dia berfungsi untuk menghentikan perulangan apabila kondisinya sudah terpenuhi. Nah, misalnya di sini kondisinya itu adalah if X sama dengan 4, maka dia akan berhenti. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya tanpa break, ini dia akan melakukan perulangan mulai dari 0 hingga 10. Misalnya apabila kita jalankan tanpa break, maka dia akan melakukan perulangan dari 0 hingga 9. Kemudian apabila kita menggunakan break dengan kondisi if X sama dengan 4, maka dia akan berhenti apabila X-nya ini sudah menjadi 4. Maka dia tidak akan lanjut ke baris kode di bawahnya. Kemudian lanjut di sini juga kita bisa menggunakan break di while, tidak hanya di dalam for. Misalnya itu seperti ini. Sama seperti yang tadi. Di sini tuh kondisinya apabila X sama dengan 4, maka dia akan melakukan break. Yang mana artinya sama seperti tadi, apabila X sudah mencapai angka 4, maka dia akan berhenti dan tidak lanjut ke baris kode selanjutnya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan break pada do while. Di sini juga untuk kondisinya apabila I sama dengan 3, maka dia akan langsung berhenti. Kemudian lanjut di sini juga kita bisa menggunakan for each sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka kita akan lanjut saja ke materi selanjutnya yaitu continue. Nah, jadi continue di dalam for loop itu dia akan melanjutkan, dia akan berhenti iterasi yang yang saat ini, kemudian dia akan lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, misalnya itu seperti ini. Misalnya itu seperti ini. Apabila, nah di sini kan ada sebuah
perulangan for yang mana perulangannya itu dari 0 hingga 9. Nah, kemudian apabila X sama dengan 4, maka dia akan melakukan continue, yang mana artinya dia akan memberhentikan iterasi yang saat ini, dan dia akan lanjut ke iterasi selanjutnya. Maka di sini hasilnya apabila eh, nah misalnya di sini hasilnya setelah nomornya adalah 3, dia akan melompati 4 dan langsung ke nomornya adalah 5. Tidak begitulah. Kemudian continue juga bisa digunakan di dalam do while, di dalam while. Nah, jadi di sini fungsinya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini fungsinya dia sama seperti tadi. Apabila X sudah mencapai angka 4, maka dia akan langsung men-skip iterasi tersebut dan akan langsung lanjut ke iterasi selanjutnya. Oke, kemudian lanjut di sini juga continue bisa digunakan di dalam do while loop. Nah, misalnya di sini dalam do while loop ini kondisinya sama seperti tadi. Apabila I sama dengan 3, maka dia akan langsung continue atau lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, di sini juga continue bisa digunakan di dalam for each seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, maka kita akan lanjut ke materi PHP function. Nah, jadi function dalam PHP itu, PHP memiliki lebih dari 1.000 function yang bisa langsung dipanggil di dalam PHP. Jadi sebuah function itu adalah sebuah blok yang berisi statement yang bisa digunakan berkali-kali di dalam program. Function juga tidak akan dieksekusi secara otomatis saat kita membuka sebuah page. Kemudian function juga akan dieksekusi apabila function tersebut dipanggil. Nah, jadi untuk memanggil sebuah function kita bisa menggunakan function kemudian nama dari function tersebut. Misalnya my message.
Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya sudah membuat sebuah function yang bernama myMessage. Nah, kemudian apabila kita ingin memanggil function ini, maka kita tinggal menulis nama function tersebut. Nah, untuk membuat function sendiri, dia itu menggunakan dalam kurung di bagian akhirnya. Nah, kemudian apabila sudah kita panggil, maka dia akan langsung muncul hello world karena sudah kita panggil. Nah, kemudian lanjut, misalnya di sini ada sebuah function. Hmm, ya, misalnya di sini ada sebuah function yang bernama family name. Kemudian dalam kurungnya ini kita masukkan fname. Kemudian lanjut kita echo fname, soalnya refness. Soalnya itu seperti ini. Jadi di sini dia akan eh jadi fungsi fname ini itu dia berfungsi agar fname yang ada di dalam sini itu dapat diganti dengan mudah. Misalnya tinggal kita panggil nama fungsinya, terus kita memasukkan nama untuk mengganti variabel fname di dalam di dalam kurung setelah nama function. Kemudian setelah itu maka akan muncul refresh yang mana refresh itu adalah dalam hal ini dalam contoh ini dia adalah sebuah nama keluarga. Jadi apabila kita panggil Jani maka akan langsung diikuti dengan refresh. Kemudian lanjut kita juga bisa memasukkan tanggal atau tahun. Jadi di sini juga ada contoh. Di sini kita bisa menggunakan beberapa variabel di dalam kurung ini sehingga kita bisa juga membuat setelah nama keluarga kita bisa memasukkan juga tahun lahirnya. Nah, kemudian di sini juga ada kita bisa membuat default dari value default dari sebuah argumen tersebut. Keluarnya ada function. Nah, misalnya di sini saya akan set eh, default dari argumen min hex-nya adalah 50.
Soalnya di sini eh, saya sudah memasukkan juga beberapa data di sini, tetapi ada sebuah function yang argumennya itu kosong, maka dia akan langsung mengambil argumen defaultnya yaitu 50. Lanjut, kita juga bisa mereturn sebuah value menggunakan menggunakan statement return. Misalnya di sini kita juga bisa mereturn sebuah value, yang mana di sini kita bisa gunakan pada contoh penjumlahan. Jadi ada sebuah fungsi yang bernama sum, yang mana sum itu berfungsi untuk menambahkan atau menjumlahkan dari dua variabel atau dua integer. Misalnya ada dalam argumen ini ada variabel x dan juga variabel y. Kemudian di dalam fungsi tersebut ada variabel z, yang mana variabel z itu adalah variabel x ditambah dengan variabel y. Kemudian untuk mendapatkan nilai ini, maka kita akan mereturn z. Apabila kita tidak return, maka dia akan kosong nilainya karena tidak diketahui dan tidak digunakan variabel z-nya. Kemudian kita tinggal memanggil fungsi tersebut dengan argumen yang kita inginkan. Misalnya saya ingin menjumlahkan 5 dengan 10, maka tinggal memasukkan 5 dan 10 di dalam argumen tersebut. Maka outputnya itu akan seperti ini. Kemudian lanjut, kita juga bisa mengirim sebuah argumen menggunakan reference. Nah, jadi di sini, nah jadi di sini kita bisa menggunakan simbol dan sama seperti tadi untuk mengupdate sebuah variabel. Yang mana di sini variabelnya adalah value. Jadi di sini awalnya value adalah 5, kemudian 6 adalah 2. Kemudian eh, apabila kita panggil fungsi add 5 yang mana berisi 5 dan juga kita akan menambahkan dengan variabel 6 yang mana variabel 6 adalah 2, maka outputnya adalah 7. Kemudian lanjut kita bisa menggunakan operator titik-titik di dalam function parameter dan fungsinya itu akan menerima argumen yang tidak diketahui tersebut.
Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini kan fungsi sama numbers dia tidak mengetahui ada berapa banyak argumen yang akan dia dapatkan. Misalnya di sini saya masukkan 5 argumen, tetapi di sini hanya satu variabel x. Maka kita bisa menggunakan titik-titik-titik untuk membuat sebuah variadic function yang mana artinya dia fungsi ini tidak tahu akan ada beberapa argumen yang akan dimasukkan. Maka dia akan langsung menghasilkan output seperti ini. Kemudian lanjut, jadi variadic argumen seperti tadi itu dia harus merupakan argumen yang terakhir setelah titik-titik. Nah, jadi di sini ada contoh bahwa variabel variabel argumen itu harus ditambahkan di argumen terakhir setelah titik-titik-titik.
Jadi di sini itu dia berfungsi untuk menghitung jumlah huruf di nama pertama sini, di nama pertama menggunakan count. Jadi dia akan memprint atau mengeluarkan output sebanyak nama pertama ini, yaitu adalah 3. Dan page name-nya itu akan diganti berdasarkan dengan argumen yang kita masukkan di dalam fungsi yang telah dipanggil. Oke, kemudian lanjut kita masuk ke sini. Nah, di sini dia diberikan contoh apabila variabel argumennya itu bukan argumen yang terakhir. Nah, di sini ada contoh yang mana di sini saya memasukkan variabel argumennya itu di bagian pertama, maka dia akan muncul error karena variabel argumen itu hanya bisa digunakan di parameter yang terakhir. Oke, kemudian lanjut. Nah, jadi di sini diberikan contoh juga bahwa menjadi di sini dijelaskan juga bahwa kan PHP itu dia kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data apa yang kita akan gunakan pada sebuah variabel, dan PHP akan secara otomatis menentukan data variabelnya tersebut tergantung dengan value yang dimasukkan. Misalnya apabila kita memasukkan variabel A sama dengan 10, maka dia akan secara otomatis menentukan bahwa variabel A itu merupakan tipe data integer. Nah, karena hal ini kita juga bisa melakukan beberapa hal seperti menambahkan sebuah string ke dalam dengan integer tanpa membuat error. Nah, jadi pada PHP versi 7 kita dapat membuat atau mendeklarasikan tipe data yang memberikan kita opsi untuk menentukan tipe data apa yang kita akan gunakan saat mendeklarasikan sebuah fungsi dengan menggunakan string, dengan mendeklarasikan string. Ini akan membuat error yang sangat fatal apabila kita tidak apabila tipe datanya itu tidak sama. Nah, misalnya di sini kita punya contoh kode tanpa menggunakan string. Jadi di sini ada integer A dan integer B. Kemudian kita akan jumlahkan kedua integer tersebut menggunakan return A dan return A tambah B. Kemudian apabila pada argumen dari fungsi yang kita panggil, kita memasukkan integer A dan juga string B, maka outputnya adalah error. Dia akan error. Oke.
Jadi dalam PHP 7 itu dia akan error, dia akan menghasilkan output 10 karena string itu tidak digunakan. Nah, jadi di sini nah di sini apabila kita eh, mendeklarasikan variabel tipe datanya, tipe data variabelnya menggunakan string type sama dengan 1, yang mana artinya itu adalah true, maka apabila kita mencoba untuk menjumlahkan integer dan juga string, maka dia akan error karena argumen yang kedua ini harus merupakan sebuah integer juga agar bisa dijumlahkan. Nah, di sini merupakan salah satu contoh agar bisa digunakan. Sekaligus di sini juga dia menjelaskan fungsi dari return. Nah, return ini berfungsi untuk eh, nah di sini kita bisa mendeklarasikan sebuah tipe untuk fungsi returnnya dengan menggunakan titik dua, yang mana di sini adalah float. Titik dua ini digunakan sebelum buka kurung kurung awal. Jadi di sini kita bisa menentukan tipe data apa yang digunakan saat kita mereturn dari argumen yang terdapat di dalam fungsi. Tetapi kita harus memastikan bahwa returnnya ini menggunakan tipe data yang sesuai dan tidak salah. Misalnya di sini saya menggunakan float, maka returnnya juga harus float. Nah, tetapi di sini kita juga bisa menjumlahkan kedua float dan outputnya adalah integer menggunakan return, dan kita akan mengspesifikasikan tipe data apa yang ingin kita gunakan.
Jadi di sini contohnya ada sebuah fungsi yang bernama add numbers dan berisi argumen float variabel A dan juga float variabel B. Tetapi kita ingin membuat return dari A tambah B itu merupakan sebuah integer, maka kita bisa memasukkan integer di sini sebelum kurawal dan juga setelah return. Maka apabila kita jumlahkan dan kita panggil fungsinya, maka dia akan menghasilkan output 6, yang mana 6 adalah hasil dari penjumlahan ini apabila dibulatkan menjadi integer. Tetapi apabila kita tidak menggunakan integer, maka outputnya seperti biasa adalah 6,4. Oke, baik, mungkin sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.